Hampir 2 tahun lamanya Exotic Farm yang dilakukan oleh seorang mahasiswa jurusan perikanan Universitas Brawijaya ini berproses dalam penelitian guna untuk breeding dalam mensiasati kepunahan dari ekosistem ikan jenis amfibi yang berasal dari daratan Meksiko. Tepatnya di tahun 2020 lalu, Dava, seorang mahasiswa yang hobi dengan jenis ikan hias ini, memulai breeding dan tergolong berhasil membudidayakan ikan jenis amfibi yang memiliki nama khas axolotl. Di Jalan Karate nomor 16, Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, ia bersama temannya dalam kesehariannya selain kuliah mengisi waktunya untuk mencoba membudidayakan ikan axolotl yang memiliki kerentanan susah hidup dan berkembang di iklim tropis Indonesia. Ikan axolotl ini memiliki kaki dan tanduk layaknya seekor naga. Ia mampu mengembangkan axolotl agar mampu bertahan dan beradaptasi di iklim tropis Indonesia. Ikan yang memiliki bentuk sangat unik ini terancam kepunahannya karena bentuknya yang sekilas seperti naga, namun memiliki bentuk wajah yang tersenyum dan lucu, dan banyak orang menyebutnya dengan nama smiling salamander. Jenis ikan ini memiliki kemampuan meregenerasi hampir seluruh anggota tubuhnya. Hal inilah yang membuat ketertarikan tersendiri untuk diteliti, selain sebagai objek bisnis yang menjanjikan dengan harga yang cukup fantastis. Ikan axolotl ini ternyata sulit untuk hidup di Indonesia dikarenakan parameter dalam proses pemijahannya sangat berbeda dengan kebanyakan ikan pada umumnya. Hal itu disebabkan karena ikan jenis endemik Meksiko ini memiliki habitat di Danau Xochimilco yang memiliki ketinggian 2.240 mdpl, sehingga tidak menutup kemungkinan memiliki parameter suhu air yang berbeda. Dari risetnya selama kurang lebih 2 tahun ini, ia berhasil membudidayakan ikan endemik ini dengan baik dan mampu bertahan hidup di Indonesia, serta mampu berproduksi dengan hasil ratusan telur di setiap indukannya. Ia juga berhasil mengembangkan dengan memiliki ketahanan daya hidup yang lebih kuat. Hal ini disebabkan karena ikan axolotl berhasil beradaptif dengan parameter suhu air yang ada di Indonesia dan layak untuk dipelihara selain sebagai hobi dan hiasan bagi pecinta ikan hias di Kota Malang. Dari breeding yang dilakukan Dava saat ini, ia memiliki 8 jenis ikan axolotl, di antara lain jenis axolotl albino, axolotl tiger, axolotl golden, axolotl rexwell, dan masih ada jenis lainnya yang akan dikembangkan di tempat ini, mengingat jenis ikan ini berpotensi untuk melahirkan jenis baru. Sementara ini hanya 5 jenis yang ia kembangkan dan diutamakan. Jenis ikan ini perawatannya tergolong sangat mudah, juga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dipelihara dan dimiliki di rumah. Dalam perawatannya, ikan ini cukup diletakkan dalam akuarium menggunakan water chiller yang berfungsi memanipulasi parameter suhu. Sebab ikan axolotl ini membutuhkan suhu kurang lebih 18 hingga 20 derajat guna memijahnya, serta dibutuhkan suhu 16 hingga 28 derajat sebagai kelangsungan hidupnya. Di saat pembesarannya dengan perlahan, suhu akan dinaikkan dengan tujuan agar ikan bisa beradaptasi dengan suhu tropis. Hasil budidaya di tempat ini memiliki kualitas yang tinggi jika dibandingkan axolotl luar yang diimpor. Hal ini dirasa mampu menembus pasar ekspor yang nantinya juga akan mengangkat perikanan di Indonesia. Hingga saat ini permintaan ikan axolotl di tempatnya tergolong sangat tinggi, baik di pasaran domestik maupun mancanegara. Sementara ini, ia memasarkan hasil breedingnya melalui media sosial yang ia miliki. Sementara untuk range harga yang ia jual belikan tergantung jenis dan kualitas dari harga ratusan hingga jutaan rupiah. Jadi sebenarnya jadi axolotl ini atau mungkin bahasa latinnya itu Ambystoma mexicanum itu komoditi asli dari Meksiko. Nah, jadi Exotic Farm sendiri ini mengembangkan axolotl di Indonesia. Jadi mungkin istilahnya salah satu achievement kita itu kita berhasil mendomestikasi axolotl yang tadinya punya habitat asli di Meksiko yang notabene subtropis. Ini kita kembangkan di Indonesia yang punya iklim tropis kayak gitu. Jadi kita berhasil mendomestikasikan komoditi yang tadinya di subtropis jadi kuat di iklim tropis kayak gitu. Ia merasa senang dari hasil jerih payahnya saat ini untuk terus mengembangkan komoditi unik Ambystoma mexicanum ini dalam pengembangannya yang tadinya di subtropis jadi lebih kuat di iklim tropis yang ia lalui dengan proses panjang yang banyak menelan biaya dan waktu. Dari Kota Wisata Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan.